Di pesisir barat Lampung, ada sapi kecil yang tak banyak orang tahu. Tapi ternyata kekuatannya luar biasa. Sapi Krui namanya. Perawatan sapi lokal ini cukup sederhana. Dengan pakan seadanya, sang plasma nutfah kebanggaan Lampung ini tetap menghasilkan daging berkualitas. Selain itu, tubuhnya juga tangguh menghadapi cuaca panas maupun penyakit. Akhirnya saya telah sampai di wilayah sapi Krui ini. Dari tadi saya hanya melihatnya melalui ponsel saja. Dan sekarang saatnya kita mengenal dan melihat si kecil kebanggaan Lampung ini. Ketika berbicara tentang ternak lokal Indonesia, biasanya kita mengenal sapi Bali, sapi Madura, atau sapi Aceh. Namun, di pesisir barat Lampung ini juga ada sapi lokal yang unik. Namanya sapi Krui. Sapi asli warisan nenek moyang yang memiliki daya tahan luar biasa dan perawatannya juga sederhana. Pak! Ya. Pak, saya Eka dari TVRI Lampung. Saya Tamrin. Dengan Pak Tamrin? Ya, Pak Tamrin. Selaku peternak sapi di sini ya, Pak? Iya. Ini Bapak lagi apa, Pak? Lagi mau mindahin ke tempat yang rumput yang lebih hijau. Saya boleh ikut ya, Pak ya? Boleh, boleh. Bagian. Ya, padangnya. Kita ngikut di mana, Pak? Sini. Sini ya. Ya. Ini biasanya memang di sini ya, Pak ya? Ya. Ya, diikat. Diikat. Udah ya, Pak biar ini, dia Pak. bisa ikat aja. Pak, ini kan saya tadi sempat lihat-lihat nih Iya. sapi Krui di ponsel ya, Pak. Tapi Iya. kalau untuk jenisnya sendiri, sapi di tempat Bapak ini jenisnya apa aja sih, Pak? Sapi asli Krui, sapi lokal Krui. Sapi asli Krui. Sapi lokal Krui. Jadi memang ini sapi di sini ini ya, Pak ya? Iya, sapi asli dari Asli turun dari temurun Krui. memang jenisnya jenis ini. Tapi kalau dilihat dari ukurannya nih, Pak, kayaknya sapinya ini berbeda ya ukurannya dari sapi biasanya. Ini gimana, Pak, penjelasannya? Ini sebetulnya lebih agak besar. Cuman karena udah agak inbreed, agak kurang kawin silangnya, jadi dia ukurannya agak lebih ini, agak makin kecil. Istimewanya sapi Krui ini dia lebih gampang diurusnya, dan jarak beranaknya lebih cepat dari sapi-sapi besar lainnya. Ini berapa lama, Pak, jarak beranaknya kalau boleh tahu? Hampir rata-rata kalau dia normal itu 1 tahunan, 1 tahunan udah beranak kembali. 1 tahun udah beranak kembali? Kadang-kadang 11 bulan, 10 bulan udah hamil kembali. Kalau sapi normal? Kalau sapi-sapi besar itu kadang-kadang lebih panjang itunya. Lebih panjang jarak dia kehamilannya, iya. Iya, tapi kalau alasannya kenapa sih Bapak milih sapi Krui ini dibanding sapi-sapi yang lain? Sapi Krui ini nggak susah ngurusnya. Cukup diikat di padang rumput yang tipis, dia bisa kenyang. Oh gitu. Ya, nggak perlu harus pakan-pakan tambahan yang lain itu. Ini di sini semua ini sapi Bapak apa gimana, Pak? Sapi saya sebagian punya teman-teman juga rata-rata memang suka ngumpul di sini. Oh, dan biasanya memang cara memberi makannya ini cukup diikat di sini ya, ya, Pak? dipindahkan dari padang rumput yang lain itu.
Tapi Ya. sebagai peternak itu ada nggak sih Pak mungkin pas musim-musim penyakit atau apa sehingga memang peternak ini harus ekstra nih untuk merawat sapinya? Alhamdulillah termasuk nggak ada. Cuman memang kita udah dianjurkan sama dinas kalau ada wabah-wabah itu kita didatangi mereka untuk vaksin. Oh, divaksin ya. Kalau ada wabah-wabah yang sifatnya nasional, kemudian kita divaksin. Oh, gitu. Mereka datang Datang ke sini ya Pak ya. kunjungin. Terus untuk harganya Pak, ini gimana nih harganya? Harganya jual? ya lumayan lah, termasuk kalau sapi kru ini kalau dia jantan super itu bisa di sekitaran 30-an kalau udah 30 cukup juta. umur ya. Kalau indukan bagus dari 14-15an juta bisa itu. Gitu. Bisa, Jadi memang bisa harga terjual jualnya ya. juga lumayan tinggi Ya ya Pak ya. seberapa kalah dengan sapi-sapi super yang itu, yang terah-terah baru itu, iya. Oh baik Pak, saya lihat ini ada banyak ya sapi di sini. Saya boleh nggak ditemenin untuk lihat-lihat sapinya? Boleh, boleh. Oke Pak, kita lihat sebelah sana ya. Boleh. Meski tubuhnya tidak sebesar sapi impor, sapi krui memiliki keunggulan yang jarang dimiliki sapi lain. Mereka mampu beradaptasi dengan kondisi alam, makan rumput seadanya, bahkan tanpa perawatan khusus. Inilah salah satu alasan mengapa sapi ini patut dilestarikan. Kesederhanaan dalam berternak membuat sapi krui tetap bertahan hingga kini. Namun, upaya pelestarian tentu butuh dukungan yang lebih luas. Bukan hanya satu, masih banyak warga di pesisir barat yang setia merawat sapi krui dengan cara tradisional. Salah satunya adalah Pak Sustiawan. Setiap hari beliau menggiring sapinya ke padang rumput, membuktikan bahwa kesederhanaan dalam merawat ternak tetap bisa membuat sapi krui tumbuh sehat dan produktif. Nah ini saya kenalin ini Mbak Eka, Iya. ini Pak Setiawan, Pak Sustiawan, Iya, Eka Mbak. Bapak. Saya Sustiawan. pakar juga ini ternak sapi kru ini. Iya. Saya kenalin, tinggalin ya Pak. Oh iya, Mbak, ya. makasih ya Bapak ya. Nah, Pak ini berapa tahun Pak usianya? Ya sekitar 6 tahunan lah. 6 tahun ya. 6 tahun ini boleh dipegang ya Pak ya. Ya nggak apa-apa. Sehari-hari gimana sih Pak perawatannya untuk sapi kru ini Pak? Ya untuk sehari-harinya ya kayak biasa aja kita perawatan sapi ya. Setelah di kandang ini tuh dikeluarin ya kayak apa, embun udah kira-kira hilang gitu. Baru kita keluarin sapi. Biar dia enggak, kalau bisa ya dijaga biar dia nggak bisa makan embun pagi itu. Oh jadi kenapa Pak emang kalau makan embun pagi? Ya kalau di dalam embun pagi itu kan kadang-kadang ada ini apa, kencingan kodok itu kan Bikin penyakit ada ya Pak ya? racunnya. Iya. Baik. Jadi ya kita ngeluarin sapi dari kandang itu ya diupayain lah. Kalau ini kalau bisa ya rumputnya udah kering dulu baru dikeluarin. Tapi ini kayaknya jinak ya Pak, dipegang-pegang diam aja. Ya alhamdulillah jinak sih ini sapinya. Pak ini kalau perawatan sapi kru ini gimana sih Pak perawatannya? Ya perawatannya kayak biasanya kita lakuin sehari-hari. Ya kayak ngasih makan, dikeluarin. Ya enggak gitu-gitulah. ya yang penting kita jaga makanannya lah. Yang penting dijaga makanannya ya Iya. Pak. Terus kalau misalnya sehari ini dikasih makannya berapa kali sih Pak? Ya kalau untuk sapi kita yang di ternak ini ya pakannya paling 2 kali. 2 kali sehari? Ya 2 kali sehari, sore terus tengah malam. Ya biar ngejaga biar sapinya sehat lah. Ada perutnya jangan sampai kosong dari sore sampai pagi itu. Ya karena kita kalau pagi juga kita keluarin ke sapi. Kemudian selain rumput Pak, ada nggak sih Pak makanan lain yang dikasih ke sapinya? Ada itu tambahannya, pakan tambahannya, contohnya kayak dedak. Itu dedak kita kadang-kadang diseling juga pakai dedak, karena dedak itu nunjang biar sapi kita cepat gemuk. Oh gitu. Ya. Jadi selain rumput ada pakan penunjang, ya ini Iya. dedak ya Pak? Ya, dedak campur nasi, apa kerak nasi itu direbus, baru dicampur air, dikasih ke dedak ya, di ember.
Itu biar cepet gemuk ya Pak? Iya, biar dia cepet gemuk. Kalau dia dikasih rumput doang agak lambat dia perkembangan sapinya, gemuk perkembangan sapi kita. Ya, tapi kalau misalnya vitamin-vitamin kayak gitu, ini gimana sih Pak pemberian vitamin-vitamin gitu? Ya kita lihat juga sikon sapi kita, kalau memang ya dibutuhin sapi ya paling kita kasih pil B kompleks gitu, model gitu, telur, jamu, ngebantu pakan dia biar enak juga makan kan, biar sapinya sehat. Kalau bisa sekali-sekali direnangin kan sapi ini kan, Oh perlu gitu ya Pak, juga perlu ya. berenang? Perlu. Buat apa itu Pak berenang? Apalagi dia kalau habis ngelahirin kayak gini kan, dia perlu direnangin, karena dia biar badannya sehat lagi. Gitu. Ini khusus indukan ini. Kalau habis ngelahirin tapi. Iya, jadi selain pakan juga dikasih vitamin dan sesekali ini diajak berenang ya Pak? Iya, benar. Biar tetap sehat. Nah, selama Bapak ini berternak sapi, apa sih Pak? Ada fase-fase kayak yang harus dihadapi, mungkin ada fase sedihnya. Ini ada nggak sih hal-hal seperti itu? Ya itu sih udah pasti. Yang namanya kita ternak, kadang-kadang kita kehujanan, kadang-kadang kita berebut. Ini ada keperluan, mau nyari rumput sapi lah. Nah kadang-kadang pula ada kegiatan di masyarakat kita tinggalin kan. Gara-gara ini sapi, kurang makan, rumput nggak ada. Ya banyak betul lah, kalau sedihnya banyak lah. Ya senangnya ya kalau kita giliran kita jual sapi kita ada harganya mahal gitu. Sapi kita gemuk itu barulah. Itulah senangnya kita. Itu senangnya ya Pak. Ya, tapi kan Bapak ini kan udah lama ya memelihara sapi ini, hampir seumur hidup gitu ya, Iya, megang iya, sapi. benar. Ini ada nggak sih Pak kayak kecintaan kepada sapi atau seperti apa? Bisa diceritain Pak? Waduh, sangat lah, sangat cinta banget sama sapi ini. Karena masalahnya ini ya bagi keluarga kita adalah tabungan sih Pak. Tabungan masa panjang kan. Istilahnya seketika kita butuh duit, butuh biaya, bisa kita jual kapanpun. Tapi kalau kita nggak ada pelihara sapi ini rasanya juga rugi juga sih, karena ladang kita lumayan ada sih buat nambangin sapi, buat ternak pakan sapinya banyak lah di sini. Dan rumputnya juga banyak ya Pak di Rumputnya sini. juga banyak Pak. Nah, Oke deh Pak, terima kasih ya Pak udah Sama-sama, berbagi Mbak. cerita. Semoga sapinya makin gemuk dan melahirkan banyak anak nih Pak. amin, amin. Sapi Krui yang diakui sebagai bagian dari plasma nutfah nasional ini juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, berbagai pendampingan terus dilakukan. Mulai dari pemberian vitamin, obat cacing, hingga vaksinasi rutin, agar sapi-sapi ini tetap sehat dan produktif. Ya, jadi untuk sapi Krui kita dia punya ciri khas tersendiri. Yang pertama unik karena bentuknya kecil. Kemudian sapi Krui kita dia butuh perawatan yang sangat simpel, sederhana, tetapi dia tetap produktif. Reproduksinya sangat bagus dan hampir setiap tahun bisa dipastikan beranak. Itu kelebihan khas dari sapi Krui kita ini. Ya, jadi untuk sapi Krui perawatannya sangat simpel. Kadang nggak perlu perawatan yang lebih, harus dimandikan 2-3 hari sekali atau seminggu sekali. Bertahun-tahun nggak perlu mandi karena memang dia kena hujan sendiri. Kemudian untuk makan, sejelek apapun makan, dia akan tetap bertahan. Itu kelebihannya. Jadi untuk pengembangan sapi Krui, kita sudah berupaya. Yang pertama sudah membuat roadmap. Di tahun 2021 kita sudah kerjasama dengan pihak Unila membuat roadmap-nya, dan dari dinas dukungannya sudah memberikan bantuan ke 2 kelompok sapi Krui untuk dikembangkan di kelompok masing-masing. Sapi Krui adalah sapi plasma nutfah Indonesia yang memang harus dan mestinya kita lestarikan, karena inilah keberagaman dari
keberagaman ternak Indonesia yang asli Indonesia, bukan impor. Jadi kalau bukan kita yang melestarikan ini, ya siapa lagi gitu kira-kira. Ya kalau kita bicara potensi untuk standar nasional Indonesia, sapi Krui bersejajar dengan sapi dari Aceh, sapi dari Madura, dan juga sapi Bali. Hanya memang kita di masyarakat Krui, terutama yang memang masyarakat pribumi, belum menerapkan sistem yang secara intensif. Nah, mungkin ke depan kita akan menambah program itu, bagaimana mengajak masyarakat lokal untuk lebih intensif dalam merawat sapinya. Jadi untuk itu kita dari dinas selalu mendukung apapun kebutuhan dari para peternak, mulai dari bibit rumput. Di kelompok kita sudah mulai menanam rumput odot, rumput pacong, mombaka. Kemudian dari segi segmen kesehatannya, kita ada dokter hewan kita yang selalu mensupport, memberikan obat cacing, kemudian vitamin, dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk tantangan memang sapi Krui ini identik dengan tata cara laksana peternakan yang masih pakai gaya klasik, gaya lama masyarakat kita. Nah, tantangan terberatnya adalah bagaimana merubah pola pikir masyarakat pribumi kita untuk menjadi peternak yang lebih hebat, lebih mandiri, dan tentunya bagaimana menjadi peternak yang lebih baik. Seperti itu yang jadi tantangannya. Ya, kita dari dinas tentunya tidak pernah berhenti melakukan pendampingan, edukasi, dan kemudian kita akan terus berkunjung ke kelompok-kelompok ternak kita yang kita bina agar mereka tetap semangat untuk melestarikan dan beternak sapi Krui kita ini. Ya, kalau kita bicara sejauh mana tentunya belum sesignifikan itu, tetapi dengan beternak, terutama dengan sistem yang integrated system di bawah perkebunan kelapa ini, tentunya akan memberikan nilai tambah kepada para petani kita. Artinya hasil dari kebun kelapa bukan hanya menunggu buah kelapa, tapi per tahun nanti ada tambahan dari ternak itu yang kita jual. Biasanya mereka jual di musim Lebaran Idul Fitri untuk segmen potong daging, kemudian di Hari Raya Idul Kurban, Idul Adha untuk segmen sapi kurban. Ya, jadi kalau kita dari dinas sebenarnya tidak ada target untuk populasi, tapi target kita bagaimana masyarakat kita cinta, menyukai, sehingga akhirnya nanti akan tergiur ikut semua dalam beternak dan merawat sapi Krui. Itu target kita. Ya, jadi pesan kita dari pihak dinas terkait, tentunya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pesisir Barat, bidang peternakan, mengajak seluruh para petani, terkhusus di Kabupaten Pesisir Barat, dan pada umumnya petani di seluruh Indonesia, ayo semangat, kita beternak, kita akan menjadi mandiri, berdiri di kaki kita sendiri. Ayo kita jelang ketahanan pangan dan ketahanan daging di Indonesia. Mari bersama-sama, kami dari dinas akan selalu memberikan pendampingan apapun yang dibutuhkan oleh para peternak. Demikian. Kesederhanaan cara beternak yang dilakukan masyarakat tentu perlu ditopang dengan pendampingan yang lebih terarah. Tidak cukup hanya mengandalkan rumput liar. Sapi-sapi ini juga membutuhkan perhatian kesehatan secara rutin. Itulah sebabnya pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tidak tinggal diam. Secara berkala, tim teknis bersama dokter hewan turun langsung ke kandang-kandang warga, memberikan vitamin, obat cacing, hingga vaksinasi. Ini dilakukan agar sapi Krui tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Perhatian pemerintah daerah melalui pendampingan terus diberikan. Namun, semua perhatian itu tentu tidak akan berarti tanpa peran masyarakat sebagai pemilik dan perawat utama sapi Krui. Di dusun-dusun, mereka setiap hari menggiring sapi ke padang rumput, merawat,
dan menjaga agar ternak lokal ini tidak punah, meski hanya dengan cara sederhana. Salah satunya terlihat di Dusun Ham Kejang, Pekon Walur. Di sini ada kelompok peternak yang tetap konsisten melestarikan sapi krui, meski harus menghadapi berbagai tantangan. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Bahirman selaku Ketua Kelompok Tani Peternakan Sapi di Dusun Ham Kejang, Pekanwalor. Nah, kita tanya langsung nih gimana peternakan sapi di desa ini. Pak Bahirman, ini soal potensi ya sapi yang ada di tempat ini. Pak Bahirman melihatnya gimana sih, Pak? Kalau peternakan sapi kita di Dusun Ham Kejang, Desa Walur, Pekanwalur ini sangat bagus. Terutama kualitas sapinya, tahan cuaca. Kemudian dari masyarakatnya sendiri sangat antusias dalam beternaknya. Gitu, Mbak. Oh iya, ketika memang potensinya sangat bagus dan sapinya juga tahan ya, Pak, Ya. Terhadap segala macam cuaca. Ini apa sih, Pak, hal yang paling dibutuhkan peternak ya untuk memang keberadaan sapi di sini? Untuk kelestarian sapi, khususnya sapi krui ini, terutama bagaimana menanamkan kepada masyarakat bahwa jangan sampai mereka tergiur dengan sapi-sapi luar. Tapi kalau untuk lahan kita sangat masih potensial, kemudian lahannya masih luas gitu, Mbak. Jadi memang jangan sampai masyarakat ini lebih tertarik Iya. beternak sapi-sapi Iya. luar ya, Pak, daripada sapi asli krui sendiri. Tapi kalau kita melihat masyarakat di sekitar sini, ini ketertarikan untuk memelihara sapi asal krui ini seperti apa sih, Pak? Ya kalau sampai saat ini, Mbak, alhamdulillah ini kan kebanyakan juga sapi-sapinya sapi krui semua, kebanyakan. Nah, tapi akhir-akhirnya jangan sampai kebanyakan dijual tidak lagi beternak khususnya sapi krui gitu. Nah, untuk anggota dari kelompok tani peternak sapi sendiri ya, Pak, ini ada berapa banyak jumlahnya di sini? Kalau untuk di Dusun Ham Kejang ini hampir setiap rumah mereka beternak sapi, khususnya sapi krui. Untuk di sini aja jumlahnya kalau di dusun ini ada 40 keluarga yang beternak. Karena hampir rata-rata setiap orang mereka beternak sapi sambil bertani gitu. Iya, memang hampir rata-rata beternak sapi ya, Pak, Ya. dan jumlahnya ini 40. 40. Kemudian untuk jumlah sapinya ini Bapak tahu nggak sih, Pak, ada berapa banyak jumlah sapinya? Banyak juga. Dari rata-rata mereka itu beternak 2. Tuh. Seperti yang Pak Bahirman ceritakan tadi ya, bahwa memang kecintaan untuk beternak sapi krui ini harus terus ditingkatkan di masyarakat. Mungkin cara-caranya ini seperti apa sih, Pak? Cara-caranya mereka itu terus untuk melestarikannya, jangan sampai semuanya dijual. Akhirnya khususnya sapi krui ini akhirnya punah gitu. Iya, tapi untuk penjualannya sendiri, Pak, sapi krui ini biasanya untuk jual belinya ini apakah keluar krui atau daerah-daerah sini aja? Kalau untuk penjualannya khususnya banyak juga yang keluar dari Krui, Kabupaten Pesisir Barat ini. Nah, karena mereka melihat dari kondisi sapinya itu tahan untuk tahan segala cuaca gitu. Walaupun kita nggak bikin kandang. Iya, ketika memang potensinya sangat besar, kemudian ternyata perhatian yang diberikan oleh pemerintah ini kurang ya, Iya. Pak. Ini apa harapan Pak Bahirman? Nah, ada harapan kepada pemerintah khususnya dalam hal beternak sapi, sapinya sapi krui, betul-betul ada untuk pengembangan sapi krui biar masyarakat kita lebih semangat lagi dalam beternak, karena untuk faktor ekonomi sangat menunjang untuk beternak. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Semoga memang peternakan sapi di desa ini terus berkembang dan tentunya Amin, membantu amin. ekonomi warga ya, Ya, Bapak. terima kasih. Terima kasih kembali. Sama-sama. Maaf Mbak Eka, ini udah agak sore, kita mau bawa sapi pulang ke kandang. Iya Pak, nggak kerasa ya Pak, udah sore. Mari Pak. Iya, mari. Kesederhanaan adalah kekuatan sapi krui. Sapi lokal asli Indonesia yang kecil namun tangguh, produktif,
dan menjadi bagian identitas masyarakat pesisir barat. Dengan dukungan pemerintah dan semangat peternak, sapi krui bisa terus lestari bahkan mendunia.